Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang buta, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagikan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, yang mau digambarkan dalam bacaan Injil hari ini adalah aspek belas kasih dari Tuhan Yesus. Orang sakit disembuhkan. Dan juga yang jelas adalah orang lapar juga dikenyangkan. Dengan pergandaan roti itu dia mengenyangkan. Dan tidak terhitung berapa jumlah orang yang mengikuti dia dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Yang digambarkan adalah justru 3 hari yang selalu mereka setia untuk mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi dan mau mendengarkan sabda Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan, belas kasih. Dan kita bisa melihat ibu bapak, Tuhan Yesus tahu bahwa orang kalau lapar tidak akan mampu juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang itu lapar juga tidak mampu, dia akan membagikan sukacita kepada semua orang. Tetapi yang diberi oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang. Yakni kebutuhan tentang sehat dan kebutuhan tentang kenyang. Sukacita itu menjadi bekal untuk bisa merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Jadi sukacita menjadi semacam patokan Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Kalau duka cita, kebencian, lalu juga istilahnya perbuatan semena-mena, tentu saja itu bukan tindakan dari Tuhan. Tetapi dia mentuhankan kekuatan maut itu. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang membuat orang berduka cita. Berduka cita bukan berduka cita dalam arti fisik saja, tetapi hatinya. Sedangkan Tuhan dengan memberikan kesehatan, perubahan fisik dalam diri orang yang sakit itu menjadi sembuh, kelaparan, orang yang lemah karena istilahnya itu tidak mempunyai gairah karena lapar, dikuatkan. Ini secara fisik, itu akan mempengaruhi juga sukacita dalam hati orang yang mengalami dan menerimanya. Nah sekarang, ini dari Tuhan. Sekarang bagi diri kita, ibu bapak, untuk situasi sekarang ini, apakah kita bisa mencoba untuk mengalami sukacita? Karena kita sebetulnya kalau kita melawan misalnya pandemi saat ini, dengan situasi kita di rumah, kita justru bisa mencukupi semua apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Memang kita harus belanja, oke.
Tetapi belanja pun juga bukan belanja yang berkelebihan, yaitu belanja untuk urusan perut, bukan belanja untuk urusan mata. Karena banyak orang belanja untuk urusan mata, karena hanya melihat-lihat. Nah, ini bukan sebagai sesuatu pemecahan. Bukan juga urusan makan itu orang harus misalnya dengan ada di rumah, dia mencukupi dirinya sendiri. Bukan orang mencari makan di tempat orang-orang yang mempunyai gawe. Kadang-kala orang mengatakan, ada makan gratis di sana. Karena harus kondangan di tempat ini, kondangan di tempat itu, segala macam. Bukan itu. Karena justru di situ kita memang bisa memenuhi perut, tetapi tidak ada jaminan kesehatan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan memenuhi hal yang pokok, yaitu sehat dan juga kenyang. Nah, itu bisa kita penuhi kalau kita mempunyai kesadaran dalam diri kita. Untuk situasi saat ini, Tuhan justru kita temukan dalam rumah kita masing-masing. Jadi bukan dalam kerumunan. Kita juga seringkali mengatakan, kayaknya ada yang kosong kalau tidak ada jemaah. Misalnya tidak ada berdoa dalam soal jemaah. Baik, memang ada yang kosong, tetapi satu rumah bisa kita jadikan sebagai satu jemaah untuk berdoa bersama-sama. Justru Anda tidak mendengarkan orang lain memimpin, tetapi Anda sendiri yang memimpin di tengah keluarga panjenengan semua. Dengan seperti itu, justru kehadiran Tuhan bisa ditangkap secara pasti. Oh, Tuhan menggunakan panjenengan untuk supaya panjenengan bisa bersyukur bersama karena telah tetap diberi kesehatan dan juga diberi juga aspek kenyang dalam hidup ini. Ibu, Bapak, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Kadangkala ada unen-unen dalam bahasa Jawa yang mengatakan mangan ramangan asal kumpul, karena orang istilahnya dikenyangkan dengan perjumpaan dengan orang-orang yang dicintai dalam keluarga. Maka kita bisa melihat kendati misalnya makanan yang ada di rumah itu dalam situasi yang minim, tapi kalau itu dimakan bersama, orang saling memperhatikan satu sama lain, orang sudah dikenyangkan. Dengan melihat salah satu anggota keluarga tersenyum, bahagia, kita pun juga bisa tersenyum, bahagia. Nah, dengan seperti itu, kita bisa melihat Tuhan menginginkan supaya kita akan mampu mendengarkan firman Tuhan kalau kita sehat dan sekaligus juga kenyang. Dan kita mengharapkan bahwa kenyang tidak hanya kenyang perut, tetapi juga kenyang akan perhatian dari sesama yang dalam satu rumah itu. Dengan seperti itu, kita nanti akan bisa merasakan dan mengalami sukacita. Karena apalagi hal yang paling penting juga di akhir Injil ini adalah mereka mengalami sisa 7 bakul. Orang yang memberi, dia akan mendapatkan secara berkelimpahan. Yang dia bagi adalah 7 roti, dia mendapatkan 7 bakul roti. Berarti dengan memberi, dia banyak akan menerima sukacita dalam diri ini. Maka janji Tuhan ini dan apa yang dilakukan Tuhan kepada para murid ini bukanlah peristiwa yang sekali ini, tetapi berkali-kali. Setiap kali membagikan roti, digandakan itu, sisanya selalu banyak. Dan orang yang mengumpulkan itu adalah para murid. Dan dia mendapatkan berlebih. Maka diharapkan kita pun juga mengalami dan rasakan seperti itu, sehingga kita bisa paripurna dalam mengikuti Tuhan. Selamat merenungkan.